Shalom. Shalom. Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Sukacita yang kita rasakan semua dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat baru di triwulan ini dengan judul besar kita yaitu pertentangan besar. Pelajaran kali ini tidak kalah menarik dari pelajaran sebelumnya, yaitu berjudul isu utama kasih atau keegoisan. Dan kali ini ada Bapak Tobing yang siap untuk berdiskusi dengan pemirsa The Safe Ministry. Kita akan buka dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Tobing. Mari berdoa. Bapa di surga, urapilah kami Tuhan dengan kehadiran Roh Kudus-Mu ketika kami akan memperbincangkan nama Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan kata pengantar sebelum kita mulai pelajaran lebih detail lagi dari hari ke hari oleh Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ada dua pilihan sikap yang dihadapkan kepada kita. Kasih atau egois. Ya, mari kita lihat ya apa penerapan dari kedua kata ini nanti di dalam pelajaran satu minggu ini. Kita perhatikan di ayat hafalan Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Bagi kita yang mengalami ketakutan, ya, ketakutan menghadapi hidup, mungkin kita punya persoalan secara ekonomi, mungkin kita punya persoalan secara keluarga, secara kesehatan, atau bisa saja mungkin anak-anak sekolah yang takut dibully atau yang lain. Ini satu ayat yang melegakan hati. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Bagi kita yang khawatir, jangan bimbang. Kenapa? Kita punya Allah. Lalu dikatakan, kalau kita takut dan bimbang, aku akan meneguhkan. Bahkan apa? Akan menolong engkau. Ya, mari kita cari penolong kita yaitu Allah. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan Allah artinya kekuatan Allah. Allah tidak pernah kalah di dalam sejarah bumi ini, ya, tidak pernah kalah, ya, mempertahankan kebenarannya. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, ada apa? Mengapa ayat hafalan yang diberikan kepada kita tiba-tiba berbicara mengenai jangan takut, jangan bimbang, ya. Aku akan memegang engkau, aku akan menolong, aku akan meneguhkan. Ada apa? Ya, kita akan lihat pelajaran dalam satu minggu ini, referensinya kita bisa temukan di dalam buku Kemenangan Akhir pasal 1 dan pasal 2. Ya, pasal 1 dan pasal 2. Ketika Yesus mulai mendekati akhir pelayanannya, karena pusat pelayanan terakhir Yesus adalah apa? Yerusalem. Ya. Lalu dia menatap kepada bait Allah yang megah itu, yang kubahnya terbuat dari emas itu, memantulkan warna putih salju di dinding-dindingnya, karena memang bait Allah yang dibangun Salomo itu megah sekali, ya, megah sekali. Tapi dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Murid-murid yang mendengar bingung. Kenapa? Bait suci semegah itu. Kenapa Yesus mengatakan nanti tidak ada satu batu pun yang akan terletak. Artinya tidak akan ada yang bertindih. Diratakan. Ya, akan diratakan. Pemirsa The Safe Ministry. Dan ternyata memang. Ya, peristiwa sebelum kedatangan Yesus kembali ke dunia ini yang kedua, ternyata memang bait suci itu harus mengalami apa? Kehancuran. Yerusalem dihancurkan. Ini adalah salah satu strategi iblis untuk menipu kita. Loh, katanya Yesus sudah bangkit, gitu ya. Katanya Yesus sudah bangkit, sudah mengalahkan dosa. Tapi kenapa bait suci yang simbol pemerintahan Allah, ya, itu dibiarkan diluluh lantakkan oleh iblis? Pemirsa The Safe Ministry,
kita akan lihat bagaimana strategi, ya, multiple strategi, ya, strategi ganda dari iblis untuk menipu. Kenapa? Karena inilah periode terakhir bagi iblis untuk menipu dan menyesatkan manusia. Dia sudah kalah di kayu salib. Ya, ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit, sudah kalah. Di pelajaran minggu sebelumnya dikatakan lonceng kematian untuk Lucifer dan pengikut-pengikutnya sudah dibunyikan. Ya, Allah kembali ke sorga, dia masih memberi waktu kepada kita untuk sebanyak-banyaknya bisa bisa berkumpul, dikumpulkan oleh Allah di kerajaan sorga. Tapi waktu yang ini bukannya dipakai oleh Lucifer untuk bertobat, tapi dia tingkatkan serangan, strategi penyerangannya, ya. Strategi penyerangan untuk menipu dan menghancurkan umat Allah dia tingkatkan. Tapi Allah tidak pernah dikatakan apa? Allah tidak pernah terkejut. Ya, Allah tidak pernah terkejut. Bahkan dalam situasi yang seperti apapun, dia tahu strategi yang dibuat apa oleh setan, karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia tahu semua apa yang akan terjadi. Dan satu janji yang pasti dikatakan, kalau tadi di atas hafalan janganlah takut. Kenapa? Karena Allah memelihara umatnya. Jadi kayak apapun nanti konflik, baik konflik secara fisik maupun secara emosi, secara fisikis yang dilontarkan oleh setan, ya, kepada kita manusia supaya kita tertipu. Jangan takut, Allah tetap memelihara umatnya. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya yaitu topik yang akan kita bahas sebagai topik pertama pada pelajaran minggu ini, juru selamat yang patah hati. Apa yang terjadi sehingga juru selamat kita patah hati? Silakan Pak Tobing. Baik, judul ini judul yang sangat dekat dengan kehidupan kita manusia, ya. Menggunakan kata patah hati, ya, patah hati. Ya, tidak heran Yesus, ya, Yesus adalah juga manusia ketika dia ada di bumi, ya. Kenapa dikatakan juru selamat patah hati? Pada waktu dia duduk, dikatakan, ya, di Bukit Zaitun dia menghadap kota Yerusalem. Inilah mendekati akhir pelayanan dia. Dia katakan, ya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Pemirsa The Safe Ministry, bayangkan, dia sebenarnya pencipta. Dia sebenarnya Allah kita. Lalu dia datang, ya, bayangkan, anggaplah, ya, ini analoginya seperti kita manusia. Orang tua datang kepada anaknya, tapi anaknya tidak menerimanya. Ya, kalau dikatakan patah hati, sedih, kecewa adalah reaksi yang sangat wajar sebagai manusia. Dalam benak Yesus, kamu yang saya mau selamatkan, tapi kenapa kamu menolak saya? Ya, berulang kali Yesus mengajak, memberi tanda supaya kita apa? Supaya murid-muridnya, supaya umat manusia itu menerima kasihnya. Tapi apa yang terjadi? Ya, tapi Yesus ditolak. Ada yang menarik, coba kita baca di Matius 23 ayat 37 sampai sampai 38. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Pemirsa The Safe Ministry, saya merinding membaca kedua ayat ini. Sulit rasanya, ya, memahami bagaimana Yerusalem harus hancur. Ya, harus hancur. Sejarah mengungkapkan apa? Puluhan ribu orang tewas ketika apa? Jenderal Romawi Titus memimpin agresi penyerangan ke kota Yerusalem, dan Yerusalem hancur lebur. Laki-laki, perempuan, anak-anak semua dibantai. Ya, semua dibantai. Dan persis seperti yang dikatakan, tidak satu batu pun saling bertindih. Diratakan. Ya, diratakan. Lalu muncul mungkin pertanyaan, di mana Allah pada saat itu?
Ya, di mana Allah pada saat umatnya menderita begitu hebat. Ya, tentu tidak mudah. Ya, tidak mudah bagi beberapa orang untuk menerima ini, tapi bagi kita sangat jelas. Ya, sangat jelas bahwa Allah itu hatinya hancur. Allah dipenuhi dengan air mata. Ya, Yesus sedih. Ya, ini bahasa manusia tentu. Berabad-abad ia mengulurkan tangan kepada umatnya. Berabad-abad dia mengutus nabi-nabinya, mengutus ya orang-orang yang dikirim oleh Allah untuk mengingatkan orang Israel. Tapi orang Israel ya menolak. Bahkan bukan hanya nabi-nabi yang ditolak, anaknya sendiri pun ditolak. Coba kita perhatikan ke ayat Matius 24. Ya, Matius 24 ayat 15 sampai 20 ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat keji, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Maka orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Ya, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Walaupun demikian, walaupun Allah tahu bahwa umatnya akan memberontak, akan melupakan, menolak kehadiran nabi-nabi yang diutus. Dulu Daniel sudah pernah sampaikan ya, dan Allah sudah memberi petunjuk. Kamu harus melarikan diri ke pegunungan. Yang ada di peranginan jangan turun lagi untuk beresin barang-barang. Yang di ladang jangan balik ke rumah untuk ambil pakaian. Pergilah ya, dan berdoalah supaya apa? Ya, supaya jangan musim dingin dan jangan jatuh pada hari Sabat. Apa sih maksudnya di sini? Itu adalah ungkapan Allah, kepedulian Allah. Kalaupun memang itu harus terjadi pada waktu tahun 70 Masehi ya. Pada waktu tahun 70 Masehi orang-orang Kristen yang tinggal di Yerusalem, Allah yang penuh kasih ingin menyelamatkan mereka pada waktu Jenderal Titus menyerang Yerusalem. Ya, walaupun Allah tahu bahwa ini mereka sudah menolak, tapi Allah Yesus tetap memberi petunjuk. Petunjuk ini juga diberikan kepada kita nanti ketika Dia datang hendak menjemput kedua kali. Ya, semoga apa? Semoga dikatakan tidak jatuh pada musim dingin. Tentu musim dingin ini berlaku hanya ke belahan bumi tertentu. Tetapi bagi makna yang kita ambil adalah semoga kita nanti mendapat pertolongan ketika kita apa? Mempertahankan kebenaran, ketika kita harus menghadapi serangan, menghadapi penganiayaan dari si penguasa kejahatan itu. Ya, ya, kalaupun dikatakan mungkin sebagian orang akan mengalami penderitaan di dalam penganiayaan itu, tapi Allah tetap memperhatikan umat. Demikian Saudara Beatrice. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry melanjutkan dari peristiwa kehancuran Yerusalem. Bahkan di peristiwa tersebut, di judul topik kali ini bahwa orang Kristen dipelihara secara menyeluruh, bahwa Tuhan tetap memelihara orang Kristen. Pak Tobing boleh diuraikan apa yang terjadi pada peristiwa ini? Baik, kita coba baca kembali ayat hafalan kita, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pemirsa The Safe Ministries, ketika Celtius Gallus dan tentara Romawi mengepung kota Yerusalem. Ya, Yerusalem diluluh lantakkan, hancur habis. Ya, hancur habis. Tapi apa yang terjadi? Ada hal yang tidak terduga dikatakan. Ketika serangan dari tentara Romawi ini, ya, nampaknya akan menghabiskan Yerusalem. Tetapi ternyata tentara Romawi bisa dipukul mundur. Tentara Yahudi bahkan mengejar mereka dan dikatakan meraih kemenangan. Ya. Dan bahkan orang-orang Romawi dikatakan melarikan diri
dan orang-orang Yahudi mengejar. Orang Kristen di Yerusalem melarikan diri ke Pela di Perea di seberang Sungai Yordan. Ya, ini salah satu bukti bagaimana Allah ya tetap memelihara walaupun nubuatan Allah itu harus berjalan, ya, harus terjadi. Tapi Allah punya kepedulian kepada siapa? Kepada umat-umatnya. Allah tetap memiliki kedaulatan yang penuh ya untuk semua peristiwa yang terjadi di atas muka bumi ini. Memang bisa saja nanti akan ada saatnya umat-umatnya apa mengalami kesulitan, penganiayaan di penjara, ya ada yang mati demi Kristus. Tapi di saat-saat yang paling menantang dan saat paling yang sulit dari serangan iblis yang ganas itu, Allah menopang dan apa? Dan memelihara gerejanya, ya. Allah menopang dan memelihara gereja. Allah tidak tinggalkan begitu. Allah bahkan ya sama seperti di dalam peristiwa pengepungan kota Yerusalem, walaupun bait suci akhirnya dirontokkan, tapi tentara Yahudi diberikan Tuhan juga kesempatan untuk menang. Bagaimana nanti di akhir zaman? Mari kita coba lihat di dalam Wahyu 2, ya, Wahyu 2 ayat yang ke-10. Di akhir zaman kira-kira nanti gambarannya seperti apa? Dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa mahkota kehidupan. Ya, nanti di akhir zaman memang akan ada satu peristiwa di mana iblis seolah-olah mau menang. Dia berhasil melemparkan beberapa orang di antara pengikut Allah yang setia, dilemparkan ke penjara, dianiaya, disesah, dibuat susah ya selama 10 hari. Ya, ini 10 hari, 10 hari kita tidak tahu ini apakah 10 hari literal atau nubuatan, tapi pesan yang disampaikan, tetaplah kamu setia. Karena apa? Aku akan mengaruniakan engkau apa? Mahkota kehidupan. Artinya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh setan itu sia-sia. Apa yang dilakukan setan itu sia-sia. Karena setan tahu kok. Setan tahu bahwa Allah akan menang. Tapi setan memanfaatkan kelemahan kita. Siapa tahu semakin banyak orang ya, semakin banyak orang yang bisa ikut ke dalam jerat setan itu. Maka dia berusaha gigih karena semakin hari semakin dekat, semakin sedikit waktu bagi dia untuk mendapatkan pengikut-pengikut yang bisa bersama dengan dia nanti ya mendapatkan penghukuman dari Allah. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry, ini satu janji dan satu kepastian bahwa orang Kristen dipelihara oleh Allah dalam kondisi yang sangat sulit sekali. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Selanjutnya, topik kita adalah setia di tengah penganiayaan. Pak Tobing, apa yang perlu kita pahami agar di tengah-tengah penganiayaan kita tetap ditemukan setia? Iya, pemirsa The Safe Ministry, kita coba lihat kepada kehidupan para rasul dulu. Kalau kita baca di kisah para rasul, ya kisah para rasul 2, 4, 5, dan kisah para rasul 8. Apa yang kita lihat di sana? Rasul-rasul yang menyaksikan bagaimana Yesus naik terangkat ke sorga. Ya, mereka bersatu, ya, mereka mengabar Injil dan melakukan apa? Dan berhasil membaptiskan sekian ribu orang pada satu hari di dalam hari Pentakosta, dan seterusnya mereka terus giat melakukan penyebaran Injil keluar dari tanah Yerusalem, keluar dari wilayah Judea, dan terus mereka. Tapi apa yang mereka alami? Murid-murid ini ada yang diancam, ada yang dipenjara, ada yang dianiaya, bahkan ada yang mengalami apa? Mengalami kematian. Mengapa mereka bisa melakukan itu? Iman mereka dipenuhi, hati mereka dipenuhi oleh iman. Mengapa? Karena mereka melihat bagaimana Yesus bangkit yang sudah mengubahkan hidup mereka. Dan bahkan sebagian dari mereka adalah saksi hidup melihat Yesus terangkat ke sorga. Dan mereka melihat bahwa Yesus ya bukan hanya janji, tapi Yesus memang apa? Benar-benar Allah yang hidup, yang bangkit. Dan mereka memiliki iman yang kuat seperti itu karena apa? Karena dikatakan
Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Ketika mereka bersatu menyerahkan diri kepada Allah, mereka benar-benar menerima kuasa Roh Kudus sehingga mereka berani, ya, mereka berani menyampaikan pekabaran, ya, pekabaran yang sangat kontradiksi pada saat itu, di mana mayoritas orang adalah, ya, pada saat itu adalah orang yang tidak mengenal Kristus, ya, maka pekabaran mereka ini adalah pekabaran yang benar-benar pekabaran yang dianggap sesat oleh orang-orang di selain orang Kristen pada saat itu. Dan apa akhirnya rasul-rasulnya walaupun di dalam penderitaan yang seperti itu mereka tetap kuat. Bahkan Yohanes sendiri, ya, Yohanes sendiri murid Yesus yang terakhir, dia meninggal di akhir abad pertama, ya. Yang lainnya juga, ya, yang lainnya juga membawa obor kebenaran ini, tidak putus sampai di situ. Seorang gubernur provinsi Romawi Bitinia bernama Plinius yang muda, ya, di pantai utara Turki modern, menulis katanya kepada kaisar, ya, di sekitar tahun 110 Masehi. Ya, pernyataan Plinius penting karena apa, dikatakan hampir 80 tahun setelah penyalipan, Plinius menggambarkan bagaimana, ya, bagaimana dikatakan orang Kristen, ya, orang Kristen ini seperti dianalogikan apa? Penularan tahayul, ya. Itulah bahasa yang dipakai oleh si Plinius karena telah menyebar di kota-kota, di kampung-kampung dan juga di pedesaan. Inilah kesetiaan yang ditunjukkan oleh murid-murid, oleh rasul-rasul pada saat itu walaupun mereka dianiaya. Meskipun rasul-rasul menghadapi serangan iblis yang paling ganas, tapi apa? Gereja Kristen tetap bertumbuh dengan apa? Dengan pesat. Pemirsa di Safe Ministry, pengalaman dari rasul-rasul itu biarlah menjadi inspirasi bagi kita. Agar kita apa? Tetap setia di dalam penganiayaan. Demikian pelajaran hari ini, Saudari Beatrice dan pemirsa. Pemirsa The Safe Ministry, selanjutnya topik yang akan kita bahas berjudul Peduli Komunitas. Pak Tobing, poin-poin penting apa yang perlu kita pahami untuk kita tetap peduli terhadap komunitas kita sebagai seorang Kristen? Baik, apa pola hidup yang ditunjukkan oleh rasul-rasul yang mula-mula itu sehingga mereka berhasil mengabar Injil? Pertama sekali, mereka bukan hanya memberitakan Injil, tetapi mereka menghidupkan Injil. Bagaimana bentuk menghidupkan Injil itu? Mereka meneladani pelayanan yang Yesus lakukan. Yesus selalu apa? Kalau kita baca di Matius 4 ayat 23, Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus menjadi penyembuh, penyembuh bagi fisik, penyembuh bagi rohani, penyembuh bagi psikis orang-orang yang merasa kehilangan, ditinggal, yang kesepian, yang dianggap tidak berguna, yang dianggap sebagai orang yang diasingkan oleh karena penyakitnya, ya, sehingga mereka dikucilkan. Tapi Yesus datang sebagai penyembuh. Itulah pola hidup yang ditiru oleh rasul-rasul. Mereka, ya, rasul-rasul yang membentuk satu komunitas yang peduli terhadap komunitas yang lain. Maka dikatakan rahasia di dalam memberitakan Injil adalah apa? Menghidupkan Injil itu sendiri. Yaitu apa? Kasih yang tidak mementingkan diri. Maka pemirsa The Safe Ministry adalah satu usaha yang sia-sia bagi kita kalau kita sibuk menyusun berbagai macam strategi penginjilan dengan pengajaran macam-macam, tapi kita sendiri tidak menghidupkan Injil itu. Ketika kita menghidupkan Injil, yaitu melalui apa? Kepedulian terhadap sesama. Disitulah orang lain melihat bahwa Yesus hidup melalui pemberitaan yang kita bawa. Sering sekali kita terlalu fokus. Ya, kita menyebut bahwa kita mengabarkan Injil, tapi yang kita kabarkan adalah, oh, kami Advent, kami pemelihara Sabat, kami tidak makan daging, kami tidak makan makanan yang haram, kami tidak minum minuman yang haram, kami tidak merokok, kami tidak begini, kami tidak. Sering sekali kita sibuk memberitakan, ya, memberitakan hal-hal yang seperti ini, sementara kita lupa bahwa yang perlu kita beritakan adalah satu Injil, yaitu Yesus sudah lahir
hidup bersama dengan kita, mati dan bangkit. Dan kita lupa menghidupkan Injil itu sendiri. Kita tidak datang sebagai penyembuh rohani bagi mereka, penyembuh fisik mereka, penyembuh emosional mereka, penyembuh mental mereka. Kita hanya sibuk mengajarkan doktrin atas nama denominasi kita. Tapi kita tidak menyatakan kehidupan Yesus melalui denominasi kita. Kita ketinggalan di dalam kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. Kita ketinggalan di dalam apa? Kepedulian-kepedulian terhadap orang lain. Dan bahkan di tengah-tengah masyarakat kita kurang bergaul, kita kurang dikenal sebagai orang yang penuh kasih. Maka apa? Maka pola yang dilakukan rasul-rasul dahulu yang meniru Yesus itu tidak kita hidupkan sehingga penginjilan kita gagal. Kita saling salah kaprah. Kita sering tidak mengabar Injil, tapi kita klaim sebagai mengabar Injil. Mengabar Injil adalah kabar bahagia, kabar baik, kabar sukacita. Oleh karena apa? Kasih karunia yang memulihkan kita, memulihkan mental, memulihkan emosional kita, memulihkan fisik kita, dan memulihkan spiritual kita. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobi. Selanjutnya, selain dari kita harus peduli terhadap komunitas, tapi dari sebuah kasih ada sebuah warisan yang tersebar kepada orang-orang di sekitar kita. Apa yang perlu kita pahami dari topik kali ini, Pak Tobi? Baik, kita coba baca Yohanes 13 ayat 35. Ya, bunyinya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dasar pemerintahan Allah adalah kasih. Maka apapun yang dilakukan oleh Allah adalah kasih. Branding, merek, ya. Merek Allah itu, citra Allah, ciri khas Allah itu adalah apa? Kasih, ya. Tertullianus, seorang penulis, mengatakan apa? Perbuatan-perbuatan kasih yang begitu mulia, itulah yang membuat banyak orang memberikan merek kepada kita. Merek, label, branding, brand. Ya, jadi perbuatan-perbuatan kasih. Jadi artinya tindakan-tindakan kasih yang kita buat ya kepada orang lain. Atas dasar itu juga orang akan memberikan label kepada kita. Misalnya kalau kita sebagai Kristen Advent yang selalu bangga dengan doktrin kita, apakah orang memberikan label kepada kita? Oh, mereka ini adalah orang yang Kristen yang sangat penuh kasih. Atau label yang lain yang diberikan, oh Advent yang tidak makan babi ya, oh Advent yang tidak merokok ya. Kalau itu label yang orang lain berikan kepada kita, berarti kita perlu memperbaiki tindakan-tindakan kita. Perlu memperbaiki isi pekabaran yang kita bawa ke orang lain. Karena warisan yang ditinggalkan oleh Allah adalah warisan kasih. Maka tindakan-tindakan kasihlah yang kita bawa. Biarlah orang yang kita injili datang kepada Yesus. Ya, datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus, dia datang kepada kehidupan Yesus, dia tahu bahwa oh hanyalah karena belas kasihan, ya hanyalah karena kemurahan Tuhan saja kita hidup, hanyalah karena Allah yang begitu murah hati sehingga mengangkat kita dari jurang dosa, ya dari kematian sehingga kita diizinkan hidup. Itu yang kita bawa, bukan tiba-tiba kita perkenalkan, oh tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh. Karena itulah label yang orang lain akan berikan kepada kita. Dan ketika ketika tindakan-tindakan kasih dilakukan oleh komunitas Kristen di abad mula-mula ini dalam waktu yang tidak lama, ya wabah kasih ini, wabah kasih ini menyebar kemana-mana, menyebar kemana-mana, dan bahkan ya atas nama kasih orang-orang Kristen siap berkorban, siap berkorban. Banyak orang Kristen yang mati, yang mati hanya karena mereka mengabarkan Injil kasih Allah ini. Ya. Banyak orang Kristen yang dianiaya oleh karena apa? Oleh karena kasih Allah. Oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, walaupun di dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan sulit, kita orang Kristen haruslah menunjukkan kasih dan kesetiaan yang tidak terbatas. Mari kita rubah paradigma kita.
Mari kita perbaiki pola menginjil kita. Biarlah orang lain mengenal kita. Karena kita dikenal sebagai orang Kristen yang dalam hidupnya memang selalu menunjukkan tindakan-tindakan kasih. Bukan karena dikenal oleh doktrin kita yang tidak boleh ini, tidak boleh itunya. Tetapi biarlah karena kasih. Biarlah mereka melihat Yesus hidup melalui kita. Sehingga ketika mereka melihat Yesus hidup melalui tindakan kasih kita, mereka pun akan mengenali bagaimana pola hidup yang Yesus tunjukkan, yang Yesus inginkan. Bukan tiba-tiba kita tidak memperkenalkan Yesus, tapi kita tiba-tiba memperkenalkan harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tanpa didasari oleh kasih. Warisan kasih adalah warisan termahal yang Allah berikan kepada kita. Demikian Saudari Beatrice. Pemirsa The Safe Ministry, tidak terasa kita sudah akan mengakhiri diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan akan pelajaran minggu ini oleh Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, kabar Injil itu harus tersebar ke seluruh dunia ini. Dan harus lebih banyak lagi orang yang dimenangkan, menerima Yesus, ya, mengakui Yesus sebagai kasih karunia yang memberikan keselamatan kepada kita. Dan tentu setan tidak tinggal diam. Semakin kita gigih mengabarkan kabar baik, semakin kuat usaha yang dia buat. Ya, boleh saja setan berencana hendak membunuh, menyiksa, menghukum kita. Tapi keadilan Allah harus ditegakkan. Dengan cara yang misterius, Allah akan melakukan pemeliharaan kepada kita. Dan dia akan mengizinkan orang-orang benar itu mungkin menderita, dianiaya di tangan orang-orang jahat. Bisa saja nanti ada yang diasingkan oleh Allah. Tidak mempan penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang jahat. Tapi bisa saja juga sama seperti riwayat murid-murid Yesus. Tidak ada yang mengalami riwayat yang enak, matinya tragis semua. Tapi di dalam penganiayaan itu ada rasa sukacita bagi orang-orang yang setia kepada Allah. Karena apa? Karena mereka lakukan itu di dalam kasih. Dan di dalam satu kepastian bahwa Allah lah yang memelihara. Dan memang adalah satu kepastian, satu jaminan. Memang Allah memelihara kita walaupun tampaknya kita sedang menghadapi penderitaan oleh karena tindakan kasih, tindakan penginjilan yang kita lakukan. Pemirsa The Safe Ministry, bukan karena keegoisan, tapi karena kasihlah Allah melakukan ini semua. Oleh karena Allah melandaskan berdasarkan kasih, biarlah juga kita merespons berdasarkan kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Tobing dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas perlindungan Tuhan dan tetap memilih kasih apapun keadaannya. Kita akan tutup dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami telah mempelajari suatu pelajaran yang mengajarkan kami untuk tetap memilih kasih dan membagikan kasih di masa-masa sulit kami. Dan bahwa Engkau akan selalu melindungi kami dan memberikan Roh Kudus yang selalu beserta dengan kami. Bantu kami ya Bapa agar kami bisa menjadi terang dan menjadi sumber kasih bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh luar biasa pelajaran yang kita pelajari satu minggu ini yang mengajarkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan apapun keadaannya. Kita juga berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan rasa sukacita yang sama seperti yang kami rasakan. Dan jangan lupa untuk tinggalkan pesan di kolom komentar, suka dengan video kami, dan langganan di channel The Safe Ministry. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati.